Garuda Muda melaju ke final Piala AFF 23 ke 2025. Euforia, pasti. Optimisme, tentu. Tapi, apakah ini hanya ilusi dominasi, atau ada yang tersembunyi di balik gemerlap statistik dan sorotan media? 10 gol, hanya satu kebobolan, dan dominasi atas 3 lawan. Brunei, Filipina, hingga Thailand. Tapi jika kita perhatikan lebih dalam, ada pola lama yang muncul kembali ya. Pola yang kerap membuat timnas Indonesia tersandung di momen paling krusial. Mode setelan pabrik. Hari ini di Cek Fakta, kita tidak hanya bicara skor dan highlights. Kita akan membedah pola bermain, membaca tanda-tanda kelelahan fisik, dan mempertanyakan, benarkah timnas U23 siap untuk jadi juara sejati? Atau ini hanya ilusi yang bisa pecah kapan saja? Indonesia U23 melangkah ke final Piala AFF U23 2025 dengan status tak terkalahkan. Dari 4 pertandingan, anak-anak asuh Gerald Van den Burg berhasil mencetak 10 gol, hanya kebobolan sekali, dan mencatatkan dominasi penguasaan bola di atas 60% di tiap laga. Di atas kertas, performa ini terlihat luar biasa. Tentu saja, jika kita hanya fokus pada angka-angka. Namun seperti kata pepatah lama, statistik adalah seperti bikini, apa yang ditunjukkan menarik, tapi apa yang disembunyikan jauh lebih penting. Laga demi laga menunjukkan bahwa ada pola yang familiar bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Euforia sesaat, permainan apik di awal, kemudian penurunan tajam saat melawan tim yang memberi tekanan fisik dan mental. Dalam banyak aspek, ini mirip seperti mode setelan pabrik timnas Indonesia di masa lalu, mulai dari level senior, U23, hingga U19. Mari kita awali dari pertandingan pertama, Indonesia vs Brunei. Skor akhir 8-0, dan Jens Weven mencetak 6 gol. Sebuah hasil yang seolah menegaskan kekuatan dominasi Indonesia. Namun jika kita pecah permainannya per babak, gambaran mulai berubah. 7 dari 8 gol dicetak di babak pertama. Di babak kedua, hanya 1 gol tambahan. Apakah ini berarti pelatih mencoba menjaga stamina? Mungkin. Tapi jika benar demikian, mengapa pemain-pemain utama justru menunjukkan kelelahan signifikan di laga-laga berikutnya? Dalam konteks ini, laga melawan Brunei bisa dibilang justru jadi jebakan mental. Tim merasa terlalu superior, publik terbuai, dan media ramai memuji. Tapi tidak ada yang benar-benar mengkritisi penurunan drastis di 45 menit kedua. Sejak momen itu, terlihat bahwa tekanan sebenarnya belum dimulai, dan ketika tekanan datang, kita semua melihat betapa rapuhnya sisi lain tim ini. Jika laga pembuka melawan Brunei jadi ajang pesta gol, laga kedua menghadirkan wajah lain dari Garuda Muda, wajah yang lebih realistis, lebih manusiawi, dan mengkhawatirkan. Melawan Filipina, Indonesia kesulitan menembus pertahanan lawan. Meski penguasaan bola mencolok, peluang bersih nyaris tak terlihat. Ketika serangan dari kaki ke kaki gagal, andalan satu-satunya justru datang dari lemparan ke dalam. Gol tunggal kemenangan atas Filipina terjadi lewat situasi bola mati. Robbie Darwish melempar bola jauh ke kotak penalti, lalu terjadi kemelut dan bola disambut tandukan Arhan Fikri. Satu-satunya gol. Satu-satunya cara menembus pertahanan Filipina. Ironis, tim yang menguasai pertandingan sepanjang 90 menit tak bisa membangun skema penyerangan yang benar-benar hidup. Lebih ironis lagi, Filipina justru menciptakan peluang berbahaya lewat serangan balik cepat. Jika penyelesaian akhir mereka sedikit lebih tenang, bukan tidak mungkin Indonesia kehilangan poin di pertandingan ini. Namun alarm sesungguhnya datang dari dua hal. Performa Jens Weven menurun drastis. Sejak tampil meledak melawan Brunei, Weven mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ia sering terlihat terlambat mengejar bola, kehilangan momentum duel udara, dan minim ruang tambah. Skema menyerang terpusat. Semua bola diarahkan ke Jens. Jika Weven bisa dijaga ketat, habislah kreativitas tim. Saat Weven dibatasi, Indonesia seperti kehilangan ide. Melawan Malaysia, seharusnya jadi laga penegasan. Tapi justru menjadi momen refleksi paling tajam. Indonesia memang mendominasi dari sisi statistik, penguasaan bola di atas 65%, jumlah umpan lebih dari 400, dan akurasi lebih baik. Namun, tetap tak ada gol.
Hasil akhir 0-0. Dan bagi Malaysia, itu hasil yang pantas mereka rayakan. Kenapa? Karena mereka berhasil menutup ruang lini tengah Indonesia dengan rapat, memaksa tim Garuda U23 membuang bola ke sisi sayap tanpa solusi jelas di sepertiga akhir. Lagi-lagi skema menyerang hanya bertumpu pada crossing dan situasi bola mati. Satu hal lain yang menjadi sorotan. Tempo permainan terlalu pelan. Tim Indonesia seolah menikmati passing-passing cantik di area pertahanan dan tengah. Tapi saat masuk ke sepertiga akhir lawan, kreativitas membeku. Gaya permainan goreng bola terlalu lama, membuat lawan punya waktu mengatur blok pertahanan. Pelatih Malaysia sendiri mengatakan dalam konferensi pers setelah laga, "Kami tahu mereka suka mengontrol bola, tapi selama mereka hanya uper-uper di luar kotak penalti kami, itu tidak membahayakan. Kami sabar menunggu." Sabar, itulah kunci. Dan Malaysia membuktikan bahwa bermain melawan Garuda Muda cukup dengan menutup dua hal, Jens Ruijven dan akses ke bola mati. Sisa dari permainan tidak cukup tajam. Semifinal melawan Thailand bisa jadi momen terpenting turnamen ini bagi Garuda Muda. Dalam pertandingan ini, segala kekurangan yang tersembunyi sebelumnya benar-benar terekspos. Thailand bermain keras dan cepat. Mereka paham bahwa gaya bermain lambat dan terstruktur Indonesia bisa diacak-acak dengan pressing agresif. Hasilnya, Indonesia kocar-kacir di babak pertama dan sempat tertinggal. Lagi-lagi, penyelamat datang dari bola mati. Jens Ruijven menyamakan kedudukan melalui sundulan usai sepak pojok. Skor 1-1 dan pertandingan berlanjut ke adu penalti. Indonesia akhirnya menang 5-3 lewat drama 12 pas, tapi jelas terlihat. Tanpa bola mati, kita bisa tersingkir. Satu hal penting terjadi di laga ini, Ruijven cedera otot menjelang akhir babak kedua. Otot pahanya tampak bermasalah, dan ia nyaris tak bisa berdiri tegak saat adu penalti berlangsung. Bagi Van den Burg, ini mimpi buruk. Ruijven adalah jantung serangan, pemantul bola, penyelesai akhir, dan magnet bek lawan. Jika ia tak bisa tampil penuh di final, bagaimana skema ofensif bisa berjalan? Lahir dari Akademi Belanda dan kini berseragam Bali United, Jens Ruijven datang ke Piala AFF U23 bukan sebagai nama unggulan. Tapi laga kontra Brunei membuatnya jadi sorotan. 6 gol dalam satu pertandingan adalah pencapaian luar biasa. Sayangnya, itu juga jadi beban besar. Sejak saat itu, Ruijven diposisikan sebagai pahlawan utama. Padahal secara fisik, dia jelas belum fit 100% sejak laga pertama. Cedera kram di babak kedua lawan Brunei tak pernah benar-benar sembuh. Dan setiap pertandingan berikutnya, Ruijven terus tampil setengah prima. Akibatnya, pergerakannya terbatas, power duel udara menurun, dan ia rentan dilanggar. Filipina, Malaysia, dan Thailand menjadikan Ruijven sebagai target pelanggaran. Bahkan beberapa kali ia harus ditarik ke pinggir lapangan untuk penanganan medis. Hal lain yang mengkhawatirkan adalah tim tidak punya pelapis sepadan. Van den Burg belum menemukan penyerang yang bisa menggantikan Ruijven baik dari segi kemampuan maupun peran dalam skema. Selain Jens Ruijven, dua pemain kunci lainnya juga menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan cedera. Arhan Fikri dan Tauni Firmansyah. Ketiganya adalah tulang punggung lini tengah dan serangan. Jika mereka mengalami gangguan fisik, otomatis aliran bola terganggu, kreativitas menurun, dan tekanan ke lawan tidak maksimal. Arhan dikenal sebagai gelandang yang bisa menjaga tempo dan mengatur ritme. Namun sejak laga kedua, ia terlihat mulai kehilangan akselerasi dan jarang membuat progresi vertikal. Tauni Firmansyah, yang biasa menjadi penyeimbang di sisi kanan, mulai kehilangan kepercayaan diri dalam duel 1-1. Fakta bahwa skema permainan hanya berjalan baik di babak pertama melawan Brunei dan sisanya bergantung pada bola mati menunjukkan satu hal penting. Tim ini tidak siap menjalani turnamen dengan intensitas tinggi. Kondisi fisik menurun, skema tak berjalan, pemain memaksakan diri, cedera makin parah, skema makin mentok. Siklus klasik timnas Indonesia berulang kembali. Mode setelan pabrik bukan istilah baru di sepak bola Indonesia. Ia merujuk pada pola permainan yang berulang sejak generasi ke generasi. Euforia tinggi di awal turnamen, performa menurun di fase gugur, lalu keok di partai final. Beberapa ciri khasnya.
terlalu banyak menggiring bola di sepertiga akhir. Minimnya kombinasi 1-2 sentuhan cepat, keputusan yang terlambat, menembak ketika harus mengoper ketika harus menembak. Kelelahan di babak kedua, ketergantungan pada satu pemain bintang. Bola mati menjadi senjata utama, bukan senjata tambahan. Semua pola ini muncul lagi di turnamen ke-2025. Mengapa ini terjadi? Karena masalah fundamental seperti pola latihan, rotasi pemain, dan pembentukan mental tanding belum juga tuntas. Van den Burg mungkin baru memegang tim ini beberapa bulan, tapi pengaruhnya belum cukup kuat untuk menghapus kebiasaan lama yang menahun. Lawan di partai final adalah Vietnam U23, tim yang punya karakteristik berbanding terbalik dengan Indonesia. Cepat, keras, langsung, dan efisien. Vietnam tampil konsisten sepanjang turnamen. Mereka menekuk Kamboja 3-1, menahan Thailand 0-0, mengalahkan Filipina 2-0, dan tampil solid di semifinal. Tidak banyak wow moment, tapi selalu efektif. Kelebihan mereka ada pada tekanan tinggi di awal laga, keberanian dual fisik, transisi cepat dari bertahan ke menyerang, disiplin dalam menjaga shape pertahanan. Jika Indonesia bermain seperti saat melawan Malaysia banyak menyimpan bola di tengah tanpa progresi vertikal, Vietnam bisa memanfaatkannya dengan serangan balik cepat. Selain itu, Vietnam punya mental laga besar. Dalam satu dekade terakhir, mereka sudah 2 kali menjadi finalis Piala Asia U23 dan langganan semifinal SEA Games. Artinya, tekanan final bukan hal baru bagi mereka. Beda dengan Indonesia yang sering grogi di partai puncak. Piala AFF U23 2025 bisa berakhir manis jika Indonesia menjadi juara. Tapi gelar ini tidak boleh menutupi kenyataan bahwa banyak hal mendasar harus dibenahi jika kita ingin berbicara lebih jauh di level Asia. Evaluasi pertama, ketergantungan pada satu pemain. Jens Ruijven jelas berbakat, tapi ketika dia cedera atau absen, tim langsung kehilangan orientasi. Ini bahaya. Artinya, tidak ada kedalaman skuad, tidak ada pelapis setara, tidak ada rencana cadangan. Evaluasi kedua, transisi terlalu lambat. Indonesia terlalu lama membangun serangan. Butuh 5-6 operan untuk mencapai kotak penalti lawan. Vietnam butuh 2-3. Di level Asia, kelambatan seperti ini akan dihukum dengan serangan balik yang lebih tajam. Evaluasi ketiga, mental bertanding belum stabil. Seringkali pemain kita kehilangan fokus setelah kebobolan atau terbawa emosi saat dilanggar keras. Ini menunjukkan mentalitas yang belum dewasa. Partai final akan menguji ini sekali lagi. Evaluasi keempat, rotasi minim, stamina habis. Dalam turnamen sepadat ini, rotasi adalah kunci. Tapi Van den Burg cenderung mengandalkan 11 pemain yang itu-itu saja. Hasilnya, cedera, kram, dan kelelahan di laga penting. Apapun hasil final melawan Vietnam, tantangan yang lebih besar menanti. Kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Di ajang itu, Indonesia akan bersaing melawan tim-tim seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, hingga Uzbekistan. Lawan-lawan dengan kekuatan fisik dan taktik yang jauh lebih tinggi daripada Thailand atau Vietnam. Gaya bermain lambat tidak akan bertahan. Andalan bola mati saja tidak cukup. Ketergantungan pada Jens Ruijven akan menjadi bumerang. Turnamen AFF ini bisa jadi alarm yang sempurna. Indonesia butuh permajaan sistem latihan dan pembentukan skema. Lebih banyak uji coba internasional lawan tim kuat. Pengembangan pemain cadangan agar siap rotasi. Perbaikan pemulihan fisik dan medis. Mentalitas yang tidak hanya kuat di grup, tapi juga di fase gugur. Jika semua ini tidak dilakukan, maka mode setelan pabrik akan kembali jati kutukan di level yang lebih tinggi. Garuda Muda sudah memberi banyak alasan untuk bangga. Mereka berjuang tanpa kalah, menembus final, dan membangkitkan semangat sepak bola usia muda Indonesia. Tapi semangat dan euforia saja tidak cukup. Sepak bola modern menuntut kesiapan total. Teknis, taktik, fisik, dan mental. Piala AFF U23 ini sejatinya hanyalah jendela kecil untuk melihat gambaran besar. Apakah Indonesia siap bersaing di Asia dan dunia?
atau hanya akan terus jadi raja di kawasan ASEAN? Kemenangan atas Vietnam akan jadi penutup manis, tapi kekalahan bukan akhir segalanya asal semua pihak mau belajar dan memperbaiki. Jangan biarkan mode setelan pabrik terus hidup dalam tubuh timnas kita. Saatnya benar-benar riset dan membangun Garuda yang siap terbang lebih tinggi. Jadi, siapkah kita menatap masa depan tanpa terus jatuh dalam pola lama? Apakah Piala AFF U23 2025 akan jadi titik balik atau sekadar pengulangan? Jawabannya tidak hanya di kaki para pemain, tapi juga di kepala mereka. Di ruang latihan, ruang taktik, dan ruang evaluasi. Indonesia harus berhenti puas terlalu cepat. Karena sepak bola, seperti kehidupan, tak pernah cukup hanya dengan statistik. Telisik, cek fakta, bicara dengan data, bukan hanya rasa.